Baiklah, selamat sore pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Dalam momen Hari Kemerdekaan Kabupaten Republik Indonesia, saya mencoba sedikit membawa pemirsa jalan-jalan ke kawasan Kecamatan Mande ya, di mana di sini terdapat satu tugu perjuangan, simbol dari perlawanan rakyat Indonesia di Cianjur terhadap agresi militer kedua Belanda. Tadi saya telah wawancara dari putra dari pelaku sejarah, dua putra dari pelaku sejarah di Kecamatan Mande, yang kebetulan saat ini sudah sepuh jadi tidak bisa ke lokasi karena lokasi ini berada jauh di area perkebunan di sekitar genangan Cirata, pemirsa. Jadi dari hasil wawancara saya, tugu ini adalah simbol dari perjuangan rakyat Mande dalam mempertahankan daerah ya, masuk ke Cianjur dari Belanda. Jadi saya akan ceritakan sedikit mengenai perjuangan dari rakyat Kabupaten Cianjur di tugu ini, di daerah ini, pemirsa. Jadi hasil dari ngobrol-ngobrol saya tadi dengan putra dari para pelaku sejarah di tempat ini, sebanyak 53 pahlawan gugur ya. Dia dijebak di Brondong oleh senapan mesin dari tank baja yang datang dari arah Bandung. Jadi tadi ada putra dari Sarben, salah satu pelaku sejarah di perang menahan dari pasukan Belanda yang masuk ke wilayah Cianjur, menceritakan bahwa di tempat ini 53 pejuang telah gugur ya di Brondong plus senapan mesin dari arah belakang. Dari cerita sedikit tadi ada Belanda ini mendapatkan informasi bahwa di tempat ini adalah tempat para pejuang untuk menahan. Jadi informasinya bocor ke pihak Belanda sehingga 53 TKR di bawah pimpinan Jenderal Nasuhi gugur di tempat ini, pemirsa. Jadi tadi Pak Mamat ya, putra dari Sarben, menceritakan bahwa warga Cianjur ini menahan serangan Belanda dengan cara mendebang pohon, menghalangi konvoi, pasukan konvoi Belanda yang datang dari arah Bandung menuju Cianjur hendak ke Sukabumi dan Jakarta. Jadi tempat ini menjadi saksi bisu ya, saksi bisu pertempuran para pejuang. Jadi saat ini berupa kebun pisang dan kebun singkong, pemirsa. Jadi tugu ini sekarang tinggal menyisakan satu tugu ini dari cerita Ibu Ayi ya, salah satu putra dari pelaku sejarah juga, bahwa ini hanya sepertiganya, pemirsa. Jadi ke bawah ini dulu waktu sebelum tertimbun ini masih tinggi, berarti kalau ini sekitar 2 meter, berarti ada 4 meter lagi bangunan ke bawahnya sebelum katanya tertimbun oleh tanah ya, karena seiring waktu timbunan tanah jadi mengubur tugu, simbol dari perjuangan para pejuang di Kabupaten Cianjur dalam menahan pasukan Belanda. Jadi di area inilah mayat-mayat para pejuang bergelimpangan, pemirsa, di sekitar area yang sekarang menjadi kebun pisang dan kebun singkong. Mayat-mayat ini kemudian karena darurat saat itu maka dikuburkan secara bersamaan, pemirsa, di kawasan ini. Bersama waktu itu tidak hanya pejuang Indonesia yang 50, jadi ada pasukan Belanda juga yang gugur di
medan pertempuran ini untuk menahan pasukan konvoy yang datang dari arah Bandung. Nah, 53 pejuang ini katanya karena darurat saat itu dimakamkan di sekitar sini dengan simbol tugu ini pemirsa. Jadi tidak ada pemakaman pahlawan di daerah sini. Untuk mengenang 53 yang gugur itu dibuatlah satu tugu pengingat oleh para pelaku sejarah yang saat ini masih hidup pemirsa, untuk mengingat teman-teman mereka yang gugur di area pertempuran yang sekarang sudah menjadi kebun pisang dan kebun singkong ini pemirsa. Nah, waktu berlalu tempat ini menjadi genangan ya, bendungan Cirata sebelah sananya pemirsa. Jadi sangat jarang sekali dikunjungi oleh warga atau apapun gitu, sehingga tempat ini sedikit terbengkalai pemirsa. Tugu ini hanya sebagai simbol, namun tetap tidak dipugar ya, hanya sebagai simbol aja. Dari para pelaku sejarah tadi menginginkan bahwa generasi muda saat ini ingin mengingat ya, mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran ini untuk menahan pasukan konvoy dari Belanda. Jadi tidak ada pemakaman di sini, hanya tugu aja untuk mengingat 53 pahlawan yang gugur di sini. Jadi tidak hanya 53 tentara keamanan rakyat Indonesia yang gugur, namun ada pasukan Belanda juga yang gugur, banyak yang gugur di daerah sini, sehingga hingga saat ini jika ada yang berkebun katanya pemirsa, jadi masih menemukan beberapa tengkorak yang cukup besar dalam tadi menurut keterangan dari putra dari pelaku sejarah. Dimungkinkan bahwa tengkorak-tengkorak tersebut adalah sisa-sisa dari pasukan Belanda yang tidak waktu itu tidak diketemukan oleh pasukannya sendiri, karena menurut pelaku sejarah warga Belanda yang tewas di area ini semuanya dibawa, sedangkan tentara Indonesia dibiarkan di sini, tidak diambil oleh pasukan Belanda. Sedangkan warga Belanda yang gugur di sini itu diambil sendiri, dibawa ke truk oleh pasukan Belanda. Nah, untuk pasukan Indonesia sendiri dibiarkan bergelimpangan di sekitar sini pemirsa, dan oleh teman-temannya setelah pasukan Belanda pergi kemudian dikuburkan karena darurat dan takut. Maka mereka dikuburkan menurut keterangan ini dalam satu area ini, tapi tidak diberikan dengan batu nisan ataupun apa, hanya diberikan sebuah tugu sebagai penanda bahwa di tempat ini 53 pejuang Indonesia telah gugur dalam pertempuran menahan pasukan tank baja dari pasukan Belanda yang akan hendak menuju Jakarta. Baru-baru ini guru-guru SD di sekitar Mande ini mulai melakukan kegiatan untuk mengenang para pahlawan yang gugur di sini. Setiap tahunnya rutin ada seorang guru yang selalu melaksanakan kegiatan acara dalam 17 Agustus, yakni mengunjungi tempat ini lalu dia menceritakan sejarah di tempat ini kepada murid-muridnya di sekolah dasar ini di sekitar Kecamatan Mande. Nama ibu guru itu sebut Ibu Ayi ya. Dia mengaku telah ngobrol-ngobrol dengan pelaku sejarah lainnya untuk merangkai sejarah perjuangan perang konvoy yang di Cianjur ini digunakan dengan cara menimbun jalan-jalan yang digunakan untuk konvoy Belanda dengan pohon-pohon besar, menghalangi jalan-jalan tank baja agar tidak masuk ke wilayah Cianjur. Satu kali berhasil, namun konvoy kedua katanya ada bocor informasi ke pemerintah Belanda sehingga pasukan Indonesia disergap di sini dan akhirnya diberondong ya, tewas dalam pertempuran 53 tersebut waktu itu. Ya, jadi tugu ini sebagai saksi bisu pemirsa, saksi bisu sejarah hingga saat ini masih berdiri menurut keterangan tadi pelaku sejarah. Ini sepertiganya pemirsa, sepertiganya saja dari yang saat itu dibangun oleh teman-teman dari yang meninggal dunia ya, yang dalam pertempuran ini. Jadi ke bawahnya masih ada 4 meter lagi tugu ini. Jadi karena lambat laun
terjadi penimbunan tanah, maka area ini jadi Tugu ini tinggal sepertiganya saja pemirsa. Nah, seperti inilah jadi kisah sekilas kisah di Kabupaten Cianjur ya. Mulai perang konvoy agresi militer Belanda kedua yang menewaskan sekitar 53 tentara pejuang Indonesia. Jadi di yang sekarang ini kebun pisang dan rerumputan ini dulu menurut ini merupakan tempat dari pasukan Belanda untuk memisahkan mana mayat tentara Indonesia dan tentara Belanda. Jadi tentara Belanda ini diangkut dibawa ke truk, sedangkan pejuang kita ini dibiarkan saja bergeletakan. Dan setelah Belanda pergi, ada beberapa rekan pejuang lain yang kemudian menguburkan teman-teman mereka di area namanya ini sekitar Pasir Cau ya, Pasir Cau yang masuk ke desa Mande pemirsa. Baiklah pemirsa Tribun dimanapun Anda berada, jadi seperti itulah kisah perjuangan warga Cianjur ya di Mande dalam menahan pasukan Belanda dalam agresi militer kedua yang menggugurkan sekitar 53 orang ya di Kecamatan Mande ini Cianjur ya dalam perang konvoy. Jadi seperti itulah jadi sekilas tentang perjuangan warga Cianjur. Jadi seperti inilah kondisinya saat ini. Karena teman-teman rekan pejuang dari Mande yang saat itu menganggap bahwa tempat ini sangat jauh, terpencil dan susah untuk dijangkau, maka mereka membuat replika di daerah dekat desa pemirsa. Jadi sekitar 2 kilo atau 3 kilo dari sini untuk mengingat bahwa di daerah sini ada sebuah pertempuran yang sangat sengit ya dari para pejuang. Replika ini berada di jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan motor dan mobil. Hal itu bertujuan untuk mengingatkan warga Cianjur bahwa di tempat ini sempat ada pertempuran yang sengit ya melawan Belanda. Tugu aslinya seperti ini, replikanya tadi saya lihat lebih kecil dari ini dan lebih tinggi ya. Oke pemirsa, demikian ya laporan dari Cianjur ya mengenai sejarah ya perjuangan kemerdekaan yang menggugurkan 53 para pejuang yang sekarang tugunya masih berdiri dan ini sekitar sepertiganya. Oke, demikianlah pemirsa laporan dari Cianjur. Selamat sore, semoga informasinya bermanfaat. Salam sehat, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.